Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Nah, sebelum kita mulai dengan narasumber Susyung Rudi, kita latihan nafas dulu ya sama-sama. Suara saya kedengaran Susyung Suce? Terdengar. Terdengar ya. Oke, kita tarik nafas dulu karena ini adalah basic kita di dalam Daily Mindfulness ya. Kita sama-sama berlatih untuk beberapa menit sambil menyatukan hati dan pikiran kita, dan dengan kekuatan kita yang kita lakukan secara bersama-sama, kiranya memberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bersama-sama ya. Oke, kita latihan dulu dengan mengembungkan perut kita untuk tarik napas, buang nafas, kempis, sembung, kempis. Oke, mata kita boleh kita pejamkan, kempis, sembung, kempis. In, out. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, relax. Out, sungguh relax. In, relax. Out, sungguh relax. In, out. Oke teman-teman, kita sudah dengan relaksasi kita, latihan nafas. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat layar? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Hari ini kita hampir genap
hampir genap setahun ya, acara Daily Mindfulness kita ya. Di sini saya summary-in, kita mulai dengan 16 Maret 2022, dan hari ini yang ke-51, 8 Maret ya. Di sini ada pembicaranya, ada topiknya ya. Kita bisa lihat bahwa kita di sini belajar apa saja. Dimulai dengan 16 Maret saya mengenalkan Introduction to Mindfulness, di mana sebenarnya saat itu saya juga belum banyak tahu mengenai mindfulness. Tetapi saya merasa bahwa mindfulness ini adalah satu hal yang penting yang harus kita pelajari, lalu kita renungkan, ya, kita gali, kita diskusi bersama, dan kemudian kita praktekkan. Nah, dan melalui perjalanan waktu yang diisi oleh Sesyung Hengki, Sesyung Agus, ya, kemudian juga Sesyung Antoni, Sesyung Hoklai, dan juga kemudian Sesyung Rudi, ya, ini semua semakin memperkaya kita dan satu sama lain terkait, sehingga kita lebih mengetahui, lebih sadar mengenai diri kita, mengenai apa yang sebenarnya berlangsung di dalam diri kita, dan kita mulai mampu, mulai berlatih di dalam keseharian kita mengendalikan diri kita. Ya, dari Sesyung Suci juga banyak yang sudah share ya, di mana ada yang tadinya makan obat jadi nggak makan, kemudian yang tadinya merasa nggak tenang, seringkali terpancing emosi, dengan latihan-latihan dan juga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari para narasumber, kita jadi lebih memahami mengenai terutama diri kita ya. Jadi kembali terutama diri kita. Jadi itu yang terpenting. Sebelum kita bilang kita mampu memahami orang lain, kita memahami diri kita dulu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi hari ini kita pertemuan yang sebenarnya ke-51 ya, tapi ada, kalau nggak salah ada 3 kali yang kita off ya. Nah, kemudian nanti minggu depan 15 Maret, kemudian 22 Maret kita libur dulu ya, karena saya izin, saya mau pergi gitu. Nah, dari sini ada yang mau tanya atau ada yang mau share? Ada yang mau share nggak nih mengenai gambaran kita sesudah ke-51 minggu? Oke, kalau nggak ada, saya welcome kepada Susyung Rudi Suryana yang kali ini akan membawakan topik memahami alam, memahami diri sendiri melalui metode pengobatan klasik Tiongkok. Ya, Susyung Rudi ini sungguh-sungguh tekun dan benar-benar apa ya, benar-benar sangat intens dengan apa yang dipelajarinya ya, sampai kuliah kembali loh. Nah, untuk itu saya persilahkan Susyung Rudi. Susyung Rudi. Baik, selamat malam. Malam. Susyung Rudi bisa share screen ya? Sudah, ini saya sudah di-share. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah buat saya sudah bisa lihat. Sudah lihat ya. Oh iya ya, sudah. Sudah, Susyung. Baik. Saya punya belum, Mas. Baik, kalau gitu sebentar saya memastikan dulu ya. Sudah cukup kelihatan ya. Baik, selamat malam Sesyung Suci, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih kembali diberi kesempatan dalam acara Daily Mindfulness.
ini adalah pertama kali saya membawakan materi di Daily Mindfulness terkait dengan pengobatan klasik Tiongkok atau yang kita kenal dengan TCM, Traditional Chinese Medicine ya. Bapak Ibu sekalian, ya seperti tadi Ibu Hileng sampaikan bahwa saya memang saat ini sedang kuliah jurusan Traditional Chinese Medicine. Guna memberesi puzzle-puzzle yang selama ini saya ketahui terkait dengan traditional Chinese medicine, dan ini pula yang sekarang menjadi karir saya, menjadi keseharian saya, melakukan pengobatan bagi tetangga-tetangga sekitar ya, teman-teman, dan ya handai tolan yang memang bisa saya bantu dengan pengobatan klasik Chinese ini. Bapak Ibu sekalian atau Sisim Suci sekalian pernah ke ini dong tentunya ya, pernah ke Shinsei ya. Biasanya apa sih yang ditanya oleh seorang Shinsei itu? Ada yang tahu nggak? Biasanya diapain? Dipegang nadinya. Betul. Apalagi dilihat matanya, dilihat lidahnya. Dilihat lidahnya ya, dilihat matanya. Kok aneh ya? Kenapa kalau dokter kan ditensi ya, kemudian di berdasarkan darahnya diambil, cek lab ya, mungkin terkait dengan darah rutin baik diabetesnya atau kolesterol atau asam urat jika dicurigai ke arah sana. Nah, kalau Shinsei itu nggak pakai lab ya, jadi secara umum Shinsei itu punya metode Nah, ini dia ya. Ada 4 yang menjadi konsen seorang Shinsei. Yang pertama adalah pengamatan, Wang, Wen, pendengaran, termasuk juga mencium. Mencium itu mencium aroma. Mungkin dulu saya pernah dengar ya, Ibu Hileng pernah ke Thailand, dan bahkan penyembuhnya itu mencium aroma kotoran ya. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Nah, itu juga adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengobatan tradisional Chinese ya. Ini saya sebentar ya. Kemudian juga ada Wen bertanya ya, dan juga ada tadi yang Ibu bilang ada pada saat meraba nadi ya, menekan perut, itu termasuk dalam xue atau perabaan ya. Nah, kalau secara penciuman apa nih? Kalau mencium apa ya? Nah, ini sebentar. Mencium itu mencium aroma, bukan mencium aroma si pasiennya. Jadi apakah ada bau atau tertentu? Secara umum badannya, dan juga ada aroma yang keluar dari mulut. Jadi dari mulai pengamatan ya, pengamatan kita lihat dari penampilan, apakah bukan dari baju, bukan dari apa ya, tapi lebih ke misalnya dari mulai tubuh. Kalau klinis ya klinisnya, kalau misalnya gemuk itu berarti ada organ yang terganggu, adalah ginjal, ada liver, jantung, bisa juga limpa. Jadi kita sudah mulai mengamati ya. Kemudian kalau orangnya kurus, berarti ada organ yang terganggu, kemungkinan adalah paru-paru dan juga bisa lambung. Nah, kemudian juga lihat dari gerak-geriknya. Kalau misalnya dia kelihatan seperti menekan dada, ada sakit dada ya, ditunjukkan dengan misalnya punggungnya agak membungkuk, kedua bahu turun, nah berarti ada orang sakit dada. Kemudian kalau orangnya geraknya agak susah ya, kalau jalan, berarti kemungkinan dia adalah sakit tulang, sendi, juga ada rematiknya. Kemudian kalau otot mata, mulut bergerak sendiri secara tiba-tiba, itu sangat erat kaitannya dengan syaraf. Kemudian kalau dia gelisah, saat tidur sukanya terlentang, kemungkinan dia sakitnya panas. Kemudian kalau dia tidak suka gerak, sukanya tengkurap pada tidur ya, pada saat tidur,
kemungkinan sakitnya karena sindrom dingin. Kemudian juga kalau berbaring sukanya melingkar seperti udang, nah kemungkinan itu sakit perut dan seterusnya ya. Jadi itu di sisi kita mengamati. Misalnya kita mengamati juga dari wajahnya misalnya agak agak kekuningan ya, atau berarti ada organ hati. Kemudian kalau kecenderungannya merah, berarti ada organ jantung atau usus halus yang terkena ya. Kemudian tadi kalau putih, ada kenapa nih orang sangat pucat ya, berarti kemungkinan di organ paru-paru, usus besar dan sebagainya. Jadi itu yang sepintas saya sampaikan ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga lidah ya, bisa pengamatan kita lihat lidahnya apakah ototnya merah atau ada selaputnya putih atau ada lapisan kuning dan lain sebagainya. Itu sangat menunjukkan kondisi dari kesehatan seseorang. Biasanya kalau saya pasien datang itu saya foto dulu lidahnya supaya memastikan tidak ada setelah selesai apa yang terjadi setelah dilakukan treatment. Kemudian tadi yang seperti kalau kita mendengar atau membaui ya, misalnya mendengar suara pasiennya ini kadang-kadang seperti ada suaranya lemah atau suaranya kuat atau suaranya seperti dengar ada batuk pilek, itu kita udah mulai mendengar, mencatat itu semua. Ya, kemudian juga bau tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada bau menyengat nggak keluar dari keringatnya atau dari tubuh pasien ya. Kemudian ada bau nafas menunjukkan ada pengaruh panas atau bau-bau yang memang secara umum ya itu tidak ini ya, kita tidak hitung ya. Atau misalnya dia pakai parfum ya, kita tidak. Tapi yang jelas bau orang sakit dengan panas itu sangat khas sekali. Kemudian juga mulut yang bau menunjukkan apa, adakah pencernaan yang kurang baik terjadi pada lambung panas atau usus besar yang ada banyak toksin ya. Atau misalnya bau busuk menunjukkan adanya infeksi pada rongga mulut, kemudian juga bau kentut atau bau kotoran pasien menunjukkan bahwa kalau busuk menunjukkan ada sakit panas pada organ fu, ya. Kemudian ada bau anyir menunjukkan ada sakit dingin dan lain sebagainya. Jadi sangat menarik sekali hal-hal yang diolah ketika seorang sinse melakukan pendataan ya. Kemudian juga untuk untuk pertanyaan tentu kita secara umum tahu ya bagaimana hal-hal umum, nama, umur, penyakit, pekerjaan, kemudian kebiasaannya, makanannya, istirahatnya, tidurnya seperti apa. Kalau makanannya cenderung suka panas atau suka dingin, itu kan menunjukkan bahwa kita memang ada kekurangan unsur tertentu ya. Kemudian apakah anggota keluarga juga punya keluhan yang sama, berarti kita juga cek apakah ini juga ada faktor genetik ya, dan lain sebagainya. Kemudian menanyakan keadaan, ini juga hubungannya dengan bahwa apakah penyakit ini merupakan serangan dari luar ya, atau misalnya dari dalam, faktor emosi misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita tanyakan. Kemudian juga cek juga bagaimana, biasanya kalau di sinse itu ditanya buang air besarnya bagaimana, keras atau lunak, atau misalnya ujungnya keras atau hancur. Nah itu juga indikasi ke kurangnya cairan dalam tubuh atau juga ke organ limpa kita, apakah ada masalah atau tidak. Kemudian juga keringat dan sebagainya ya, apakah kita banyak berkeringat di siang hari atau di malam hari ya, itu menunjukkan ada sesuatu yang insufisiensi dari sisi yin atau yang kita ya. Kemudian juga apakah keringatnya bau atau tidak, itu menunjukkan ada ekses racun di dalam tubuh yang memang harus diselesaikan ya. Kemudian tadi yang perabaan, yang seperti kita melakukan perabaan pada nadi kanan dan nadi kiri ya. Kedua-duanya punya yang berbeda-beda. Untuk jari sisi kiri kita mengamati untuk di bagian terluar ya, dekat pergelangan tangan, yang paling sisi luar itu adalah untuk jantung, kemudian liver dan juga
eh, apa namanya ginjalnya. Kemudian yang untuk sisi sebelah eh, sebelah kanan, ini kanan ya, ini kiri. Saya jadi ketukar ya. Yang sisi sebelah kanan itu untuk paru-paru dan limpa dan juga sanjiao. Ya, itu kira-kira yang dilakukan oleh seorang Shinsei. Baik, secet sekalian, Bapak Ibu, eh, alam adalah tempat kita tumbuh dan belajar ya. Gimana nih caranya nih? Sebentar. Nah, kalau misalnya eh, tahu nggak bahwa kita belajar sebetulnya dari alam. Kita dari mulai belajar berjalan, ya, mulai belajar merangkak berjalan, kemudian juga merasakan, oh ini makanan enak atau tidak, itu suka dan tidak suka, itu kita belajar dari alam. Kemudian juga bagaimana bahkan dikembangkan di Korea ya, para praktisi sujok yang merupakan pengobatan oriental di Korea itu mengembangkan namanya twist terapi. Jadi kalau misalnya kita boleh juga dicoba di sini kalau Bapak Ibu mau coba ya. Jadi misalnya ada bagian tubuh kita yang tidak nyaman, misalnya di area kepala atau di pinggang atau di mana, kita boleh melakukan gerakan-gerakan yang berlawanan arah dengan rasa sakitnya. Coba deh. Mau dicoba nggak bareng-bareng? Boleh, boleh. Mau. Boleh ya? Yuk, coba kita kasih stop share dulu sebentar. Ya, coba. Misalnya ada siapa yang mau jadi contoh nih? Ada bagian tertentu yang lagi tidak nyaman, misalnya di pinggang atau di leher, ada? Saya Sesyung di sini. Tadi Sesyung ngomong baru berasa. Baik, yuk kita yang lain juga boleh ikutin ya. Jadi ini adalah sebuah metode yang kita ambil dari alam. Nah, saya ambil sekedar latar belakangnya. Bapak Ibu pernah nggak mengamati hewan? Jadi kalau misalnya hewan ini lagi sakit, ya dia akan mencari posisi tidur yang itu yang agak melingkar, dan dia mencari posisi terenak untuk tubuh dia. Pernah ngamatin seperti itu? Ya, nah demikian juga kita ketika kita nggak bisa tidur, kita akan geser kanan, geser kiri, atau belok kanan, belok kiri, sampai kita menemukan posisi terenak bahwa kita bisa tidur dengan posisi itu. Betul nggak? Iya, betul. Nah, sebetulnya itu adalah proses pengamatan kita terhadap apa yang paling nyaman buat kita. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah, bisa dibilang sebuah trik, sebuah jurus yang cukup ampuh untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian tubuh. Misalnya tadi, boleh Ibu sebelah mana yang sakitnya, di kanan atau kanan? Kalau nengok ke kanan ya, berarti kalau nengok ke kanan sakit nggak? Enggak sih, cuman kayak ada something aja gitu di sini. Oke. Kalau misalnya Ibu kan berarti di area belakang di Feng Fu di sini ya, di area belakang telinga ya Bu ya? Iya. Iya. Ini kayaknya lagi mau masuk angin tuh Bu. Ya, dikerok ya, di Feng Fu-nya sini boleh ditekan-tekan. Tapi intinya gini, tadi yang yang maksudnya adalah coba kalau Ibu tengok ke kanan dibandingin dengan tengok ke kiri, mana yang lebih enak? Kanan, karena ada pijetan ya. Oke, oke. Tanpa dipijet ya. Jadi kalau Iya. misalnya kita ke kanan, Iya, berasa kayak ada pijetan. ada pijetan. Oke, kemudian kalau ke kanan, sambil ke atas atau ke bawah. Jadi kepalanya dikeataskan atau ke bawah. Mana yang paling enak? Ke atas atau ke bawah? Keduanya enak. Keduanya enak. Kalau yang terenak, Ke bawah. ke bawah ya. Baik, setelah ketemu posisi tadi yang ke bawah, kita gelengkan. Ambil silangnya, ya. Pilih ke kanan atau ke kiri yang paling enak. Ketemu? Ketemu nggak Bu? Satu terakhir ini, gerakan terakhir yang ketemu, yang sisi mana? Itu yang terenak? Baik, pertahankan itu 10 detik ya.
Oke, kembalinya jangan langsung buru-buru, tapi ke arah yang tadi, ke tengah dulu, tegak, baru, ya seperti itu. Gimana, ada perubahan, Bu? Entengan ya? Entengan ya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah metode yang dilakukan kita mengamati dari alam. Mengamati kebiasaan-kebiasaan sederhana yang sebetulnya secara natural kita tahu bahwa ini bisa membantu kita dalam rangka meningkatkan kesehatan kita. Sederhana ya. Jadi termasuk juga kalau kita nyeri tangan, boleh cari dari titik-titik tertentu yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, mana titik terenak. Kita jangan cari yang tidak enaknya. Cari terenak, pertahankan. Kalau misalnya, kan kalau misalnya kita biasa kalau di tim, ini di skala 0 sampai 10 ya. Kalau misalnya sakitnya di angka 7, paling tidak ada turun 2, 3, dan seterusnya, itu boleh dilakukan berulang-ulang sampai sakitnya benar-benar bisa mereda. Semoga bermanfaat ya tipsnya ya. Wah, ini baru dengar nih, ada gini ya. Baik, kita Kadang sama-sama. Kita lanjut dengan PPT tadi ya. Baik. Nah itu tadi ya, kita belajar dengan dari alam. Baik, kita akan lihat bagaimana para pendahulu kita belajar dari alam. Nah ini, kelihatan nggak gambarnya? kelihatan. Kelihatan ya. Nah ini pada zaman purba ya, manusia itu menemukan api ya, kemudian juga bagaimana mereka bisa bertahan hidup ya dengan cara mencari makan, menemukan bahwa makanan tertentu dapat meredakan ada yang mengandung racun, ada juga yang bisa meredakan masalah tertentu. Kemudian pada saat mereka menemukan api, ternyata api ini bisa membuat makanan menjadi lebih empuk ya, karena saat itu kan berburu ya banyaknya ya. Kemudian juga api juga bisa menghangatkan, bisa mengurangi orang yang lagi kedinginan dan sebagainya. Jadi dari waktu ke waktu leluhur kita belajar akan hal ini. Nah, kemudian juga diketemukan nih alat-alat yang sangat berguna pada hari ini zaman sekarang, yaitu jarum akupuntur ya. Dulunya kita hanya menggunakan piense ya. Piense itu adalah batu berbentuk taji yang dipakai orang purba untuk pengobatan. Jadi buat alat pijit, tekan-tekan, oh ini yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya berkembang sampai akhirnya menjadi jarum akupuntur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya sedikit cerita. Ini adalah dua tokoh yang sangat penting di dalam pengobatan Chinese medicine ya. Yang pertama adalah tentu Kaisar Kuning ya, Huang Tineching. Huang Tineching itu hidup sangat 2000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi ini sangat lama sekali ya. Ini maaf saya sebentar. Ya. Dia membuat sebuah kitab pengobatan yang sangat terkenal dan dipakai dengan saat ini. Kemudian juga ada satu lagi tokoh yang juga sangat penting, yaitu adalah Senong ya. Senong ini yang sisi sini nih, kita yang atas ya. Ini adalah seorang ahli dalam bidang pengobatan. Jadi karena dia sebetulnya seorang petani ya, tapi lihat bahwa di kampungnya ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kesehatan, tapi dia tidak berdaya, nggak ngerti masalah orang sakit ini dikasih obat apa dan lain sebagainya. Akhirnya dia berinisiatif bahwa sebetulnya alam itu kan menyediakan tanaman-tanaman yang bisa menjadikan obat, tapi tidak ada seorang pun yang ngeh akan keilmuan tersebut gitu. Dan akhirnya dia mencoba dengan cara mencari tumbuhan dan dia memakan tumbuhan tersebut dan dirasakan apa yang terjadi pada tubuh. Jadi tercatat ada 365 jenis tanaman yang dia eksperimenkan untuk dirinya sendiri ya. Dan itu menjadi sebuah kitab yang sangat berharga untuk kitab pengobatan yang pertama di dunia. Ya, itu diciptakan oleh ini
senong ya. Jadi sampai pada akhirnya dia juga harus mati memakan tanaman yang ternyata beracun. Jadi begitu besar dedikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang saya bilang sih, maksudnya orang-orang setengah dewa ya yang melakukan ini ya. Sangat ajaib yang bisa sungguh punya hati mulia untuk menolong orang banyak ya. Dua orang ini yang menjadi cikal bakal dan juga kitab yang terus dipakai sampai dengan hari ini. Nah, kitab klasik TCM itu banyak ya. Yang tadi disebut ya, ada Huang Tineching ya. Kemudian ada ada Sanghang Chiping-lun dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Terus juga tadi yang saya sempat di-sharing adalah dari Senong ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah pertanyaan umum ya di pengobatan tradisional. Kita melihat bahwa dunia itu atau dengan dilatar belakangi teori yin yang ya. Nah, teori yin yang sendiri merupakan sebuah suatu logika holistik yang dalam memenuhi dunia ini. Yin yang itu bukan materi dan juga bukan energi, melainkan satu konsep logika untuk menjelaskan berbagai hal. Logika itu kemudian berkembang menjadi satu sistem pemahaman ya, kemudian yang luas di berbagai bidang, khususnya dalam hal ini TCM. Nah, ini ya asal usulnya seperti ini. Orang zaman dulu melihat teori yin yang ini dari melihat sebuah gunung nih, ya, yang satu gelap, yang satu terang. Yang terkena cahaya adalah yang bagian yang terang terkena matahari. Nah, hal ini kemudian diterapkan pada fenomena alam lain ya, yang memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Misalnya langit bumi, siang malam, air api, bergerak diam, kemudian jantan atau betina. Kemudian sejalan dengan itu, nenek moyang kita juga menemukan bahwa praktis semua hal bisa dibilang praktis semua hal memiliki dua aspek, yin dan yang, seperti juga demikian ya. Nah, yin yang itu sendiri saling beroposisi ya, saling berkaitan, dan juga bisa dikatakan kedua aspek ini saling beroposisi satu sama lain. Nah, yin yang itu sendiri nggak mesti seperti ini, jadi dia terus berkembang sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi ada yang sifatnya saling bergantungan, ada saling menyerang, ada yang saling membias satu sama lain. Jadi sangat variasi banyak sekali ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh saja ya. Kalau yang itu terangnya, yin itu gelapnya, panas, dingin, tinggi, rendah, bergerak, diam, keluar atau ke dalam. Kalau ada fungsi yang terangsang, ada yang terhambat ya. Nah, bagaimana aplikasinya itu pada organ tubuh manusia? Nah, tradisional Chinese medicine menganggap bahwa tubuh manusia sebagai kesatuan organik memiliki juga sifat yin yang saling beroposisi namun menyatu dalam organ dalam tubuh ya. Kemudian fungsi dan lokasinya dapat dibedakan menjadi yin dan yang tadi ya. Kemudian mengatur keseimbangan yin dan yang akan tercapai kesehatan tubuh. Ya, seperti itu. Nah, ini keseimbangan apa ya, sih? Bagaimana? Maksudnya keseimbangan apa ya? Keseimbangan maksudnya adalah menjaga keharmonisan. Jadi tidak baik yang mengatur, baik yang saling menghidupi maupun yang saling mengekang itu saling mengatur, saling balance satu sama lain. Berikutnya nanti saya akan jelaskan dalam konsep Wusing, itu akan lebih kelihatan dengan lebih jelas, Bu. Nah, ini kita contoh ya. Nanti kita lanjut ya, Bu. Iya. Baik. Nah, ini kita lanjut dengan contoh ya. Misalnya yin yang ya. Untuk di wajah, kalau misalnya yang-nya itu lebih dominan atau yin yang lebih dominan. Kalau yang lebih dominan yang-nya berarti mukanya bisa merah, kelihatan demam, ada rasa panas, ada kelihatan gelisah.
Tapi kalau yin yang dominan, mukanya pucat putih ya, semangatnya lesu, ada dingin, ada tungkai juga dingin, letih tidak bertenaga. Kemudian kalau yangnya yang dominan, nafasnya kasar, kedengaran sekali ya. Kemudian juga mulutnya kering dan mulutnya terasa haus ya. Kemudian kalau untuk yang dingin yang berlebihan atau yin-nya, suaranya cenderung halus, nafsu makannya kurang, mulut tawar, tak haus ya. Kemudian dari sisi ekstraksi ya, kalau yang-nya terlalu berlebihan, sembelit, ada bau busuk ya. Kemudian kalau misalnya yin yang berlebihan, urinnya jernih dan panjang. Jadi buang air ya. Kemudian dari lidah, kelihatan otot lidahnya merah tua untuk yang dominan, selaput kuning atau bahkan hitam ya, gelap ya maksudnya. Kemudian kalau yang yin dominan, otot lidah pucat putih atau gemuk ya lidahnya. Kemudian kalau tadi nanti kita sudah mau belajar terkait dengan nadi ya. Untuk yang dominan, nadinya mengambang. Nadi mengambang itu gini, kalau kita ambillah satu area ya, katakanlah tinggi sebuah bejana ya, tingginya itu 10, berarti ada kalau di tengahnya 5, di bawahnya 0 ya. Nah kalau nadi mengambang itu baru ditekan aja udah kerasa, ada di angka 10 nih, udah kerasa, duk, 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 duk. Tapi kalau yang normal, itu harus ditekan sedikit di angka 5, itu baru kerasa, oh ini nadinya normal. Nah, kalau nadi yang tenggelam di bagian sini, ketika ditekan di angka 5 tadi, itu nggak kerasa. Dia harus di atas nggak dapat, ditekan harus ditekan lebih dalam, di angka 0, itu baru ketahuan ada duk, 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 nadinya seperti itu. Ya, jadi nanti siapa tahu di sini ada yang mau belajar TCM juga, saya sangat senang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang kita bertanya ya, apakah saya sehat? Saya sudah melakukan makan secara teratur. Saya makan sayur, vegetarian. Saya juga rajin olahraga ya. Saya minum cukup. Saya juga istirahat 8 jam sehari. Tetapi kenapa kok saya bisa sakit ya? Kenapa saya masih bisa terserang COVID lagi kemarin ya? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan kita. Nah, sebetulnya setelah kita mengamati ya, ada 4 dasar dari penyebab penyakit. Yang pertama, pikiran. Nah, pikiran ini memang seru ya. Saya belum lama ada pasien yang mengalami sakit stroke. Ya. Stroke-nya baru pulang dari rumah sakit, kira-kira dia dirawat 1 minggu di rumah sakit, kemudian pulang masih sambil sewa oksigen, kemudian juga ranjang rumah sakit masih ada lengkap di situ. Kondisinya masih sangat lemah ya, tetapi orangnya sadar. Kemudian saya diundang untuk datang ke rumahnya. Saya lihat, dan juga karena memang saya percaya bahwa semua masalah itu bukan cuma dari fisik saja, tapi juga pikiran. Dan akhirnya kita diskusi, ada masalah apa sebelum terjadi stroke ini. Kemudian istrinya menangis. Dia bilang, iya, waktu dia stroke, saya nggak ada di rumah. Dia lagi pergi ke Singkawang di rumah anaknya. Terus saya bilang, kenapa? Ini yang sakit suaminya. Suaminya itu usia 79 tahun. Ya. Terus saya tanya, kenapa memangnya kok ditinggal? Pada saat itu di rumah nggak ada siapa-siapa. Jadi hanya dia dan juga ada orang yang kuli cuci bolak-balik ya, PRT ya. Kemudian, iya, saya meninggalkan dia karena ada alasan khusus. Ternyata si istri cemburu karena sang suami ini didapati sedang meluk si ART-nya. Nah, ternyata suaminya juga nggak bermaksud.
suaminya ini udah mulai pikun. Saya juga nggak jelas, ART-nya juga sudah tua, kenapa dia main peluk aja gitu ya. Nah, istrinya nggak terima, marah luar biasa, terus dia pergi akhirnya. Nah, setelah istrinya pergi, nggak lama kemudian badan sang suami jadi panas, kemudian akhirnya tiba-tiba lumpuh, dan tetangganya yang bawa dia ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit dikabari, istrinya akhirnya pulang. Nah, sampai di rumah, tadi kembali lagi ya, kita bicara lagi. Ternyata kasusnya itu bukan semata-mata dari penyakit, tetapi dari pikiran. Jadi sang suami itu mengalami tekanan yang begitu hebat sampai akhirnya livernya membara. Itu dalam versi TCM ya. Jadi diagnosa kita. Jadi livernya panas membara, membuat tensi darah tinggi ya, sehingga akhirnya terjadi penyumbatan di otaknya. Nah, kemudian setelah kita lakukan ngobrol-ngobrol demikian, kemudian juga istrinya di situ minta maaf kepada sang suami, udah selesai, baru kita lakukan treatment, misalnya lakukan beberapa akupuntur di titik-titik di sancung dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada pemberian moksa di beberapa titik. Sang suami tiba-tiba ngomongnya mulai lancar, sadar, lebih normal ya. Dan itu sudah berlangsung 1 bulan, sekarang sudah bisa jalan ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa penyebab penyakit salah satunya dari pikiran. Oleh sebab itu acara ini bagus banget nih. Ya, bagaimana kita selalu aware sama pikiran kita ya. Mungkin ada orang-orang pihak-pihak lain yang mengganggu, biarkan saja ya. Yang penting kita tetap dalam keheningan, dalam suasana yang nyaman, tenang, dan bahagia ya. Ya, kemudian faktor lain makanan ya, udah pasti. Sekarang makanan itu aneh-aneh ya. Dari mulai yang gorengan macam-macam, kalau apalagi kita lihat jalan kuliner itu aneka macam makanan. Kita nggak tahu, mungkin makanannya sederhana aja. Oh, enggak, saya kok makanan vegetarian kok. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan makan glutennya bagaimana? Mungkin karena kita banyak makan karbo bagaimana? Ya, itu menjadi sebuah tanda tanya ya. Kemudian juga yang penting terkait ini adalah cuaca. Ya, kita tahu bahwa cuaca datang silih berganti ya, apalagi sekarang lagi suasana musim hujan ya, harusnya Maret udah selesai nih ya, udah mulai habis, tetapi masih terus hujan, kadang-kadang sangat besar, angin juga cukup kencang. Jadi ibu bapak sesi berjaga-jaga, jaga kesehatan ya, bukan cuma ini, tapi boleh juga ditambahin misalnya resep-resep sederhana yang gampang dibuat, seperti kalau saya suka bikin serai, jahe dan tambah tacau ya. Tacau itu kurma yang merah itu ya. Tahu nggak tacau? Angco. Ya. Nah, itu boleh. Itu makanan yang minuman yang enak banget. Jadi kalau saya bikin untuk 2 gelas, kira-kira 2 batang serai, kemudian kira-kira 1 jari jahe ya, dan juga angconya mungkin 3 buah lah ya, 3 buah. Kemudian angconya itu boleh diiris-iris, bijinya dibuang ya. Kemudian serainya digeprek, kemudian juga jahenya juga dicuci bersih, dikupas, digeprek lagi ya. Ya cukup digodok kira-kira 10 menit lah ya. Kemudian silahkan, itu rasanya enak karena angco itu ada unsur manis ya. Apalagi buat ibu-ibu nih, wanita-wanita ya, itu bagus buat menambah darahnya. Ya, jadi di samping kita dapat kesegaran, kehangatan dari jahe dan serai, kondisi darah kita juga akan menjadi lebih baik. Ya, kemudian yang terakhir ya, kita bisa ini ya, hukum sebab akibat, hukum tanam tuai atau tabur tuai. Kalau ini sudah terjadi, kita tidak bisa menghindar, tetapi paling tidak kita bisa mengingatkan diri kita bahwa kita tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Ketika karma, ketika ketidakkekalan itu datang, baik itu sehat maupun sakit, ya kita harus syukuri. Ketika kita bersyukur, pikiran kita menjadi lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, menerima itu semua. Jadi ini ya. Oke, nah tadi yang saya janjikan nih Bu,
Satu teori tadi tentang yin yang itu berkembang menjadi ini Bu. Ada namanya wusing atau 5 unsur. Jadi di alam semesta ini leluhur kita percaya ada 5 unsur yang saling menghidupi, yang saling bergantungan, yang saling mengekang, yaitu unsur kayu, api, tanah, logam, dan juga air. Ya, nah bagaimana ini semua bekerja? Nah ini Bu. Ya, jadi sebentar. Ya ini ketutupan sama ininya hitamnya. Nah ini yang pertama dari kayu ya. Kayu itu mengobarkan api. Nah kita tahu api itu bisa nyala dengan bahan bakar kayu ya. Jadi maksudnya ini api dikasih kayu ya bisa lebih besar gitu ya. Jadi istilahnya kayu mengobarkan api atau kayu menghidupi api. Nah kemudian api menghasilkan tanah. Jadi setelah dibakar itu menjadi tanah, ya. Nah, kemudian tanah juga ternyata mengandung logam. Ya, kemudian logam, kalau logam itu gimana ya, waktu itu guru saya ngajarin bahwa logam bagaimana menghasilkan air. Ternyata kalau misalnya logam kita taruh di atas tanah begitu aja, lama-lama bawahnya ada airnya ya. Jadi itulah pemahaman orang dulu ya. Kemudian air bisa menghidupkan kayu. Nah ini yang dipakai oleh banyak orang nih, termasuk kalau orang yang mau hitung-hitungan PG ya, hitung-hitungan Chong. Nah ini bisa diambil dari konsep ini, konsep Wusing. Misalnya tahun ini tahun apa? Tahun tahun apa sekarang? Kelinci. Kelinci Kelinci. kelinci air ya? Apa kelinci air benar nggak sih? Apa kelinci api ya? Saya lupa nih. Kelinci api tahun ini ya. Jadi yang ciong itu siapa? Orang-orang yang punya unsur air. Hari ini sekarang itu kelinci air. Jadi orang-orang yang punya unsur api itu akan bermasalah. Nah, dalam versi PG atau dalam hitung-hitungan tungsu ya. Tetapi kita tidak akan masuk ke sana. Yang kita mau lakukan ke sini adalah bagaimana unsur-unsur ini berpengaruh terhadap kehidupan kita ya, khususnya kesehatan kita. Nah, ini kita lihat tabelnya. Ya. Tadi kita unsurnya adalah kayu, api, tanah, logam, air ya. Masih ingat ya tadi ya. Nah, kita lihat bahwa unsur kayu itu yang unsur cang atau organ padatnya adalah hati ya. Kemudian unsur di api itu jantung, tanah itu limpa, logam itu paru-paru, air itu ginjal. Nah, kita apalin ya. Hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal. Atau yang bagian atasnya dulu nih, urutannya masih jelas nih. Sangatlah, kayu, api, tanah, logam, air. Ya. Kayu unsurnya adalah unsurnya liver atau hati, api itu jantung, limpa itu tanah, paru-paru logam, ginjal itu air. Nah, pasangannya ada, yaitu organ padat, organ cang, ada yang organ berongganya, organ fu. Organ berongga itu apa sih? Ya ada bolongnya ya. Ya, kandung empedu contohnya untuk di unsur kayu. Kemudian api usus kecil, tanah itu lambung, logam usus besar, dan air itu kandung kemih. Nah, ini dari unsur ini dulu ya. Nanti kita bisa mengembangkan ini ke panca indera ya. Panca indera itu kayu itu mata, lidah, api lidah, mulut itu tanah, hidung logam, telinga itu air, dan lain sebagainya. Termasuk juga emosi, di sini ada kayu itu marah, api itu gembira, tanah itu berpikir, logam itu sedih, air itu takut. Nah itu tadi kenapa kita mau tanya berdasarkan pengamatan saja, kita bisa tahu bahwa, oh ini jantungnya bermasalah. Kenapa? Kenapa misalnya? Karena lidahnya merah misalnya. Ya bisa kelihatan ya. Kemudian atau wajahnya lebih merah juga bisa kelihatan. Kemudian juga kalau misalnya ini tadi beberapa
eh, eh, nanti kita bisa lihat lagi ya. Nah ini tadi, nah ini ya tadi. Jadi kalau misalnya begini, unsur kayu. Kalau misalnya tubuh kita unsur kayu tadi seperti saya sampaikan, kayu itu bisa menghidupi api. Api itu bisa menghasilkan tanah. Tanah itu bisa mengandung logam. Logam bisa menghasilkan air. Air itu bisa menghidupkan kayu. Nah ini kan unsur yang namanya saling menghidupi. Ini yang disebut sebagai keseimbangan nih. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah tetapi ada juga yang disebut sebagai fungsi saling mengontrol. Misalnya, air mengontrol api. Betul ya? Kalau apinya, misalnya kita mau apinya tetap terjaga, nggak terlalu besar, itu sekeliling api kita kasih lingkaran air. Jadi apinya nggak besar. Ya udah segitu aja, dikontrol oleh air. Nah, kemudian api juga bisa mengontrol logam, logam juga bisa mengontrol kayu. Misalnya kita mau punya kebun di rumah, wah tanamannya udah musim hujan ini dia tumbuh udah nggak karu-karuan, maka sesungguhnya ibu bapak boleh ngambil golok atau ngambil gunting memangkas kayu tersebut ya. Yaitu itu pemahamannya seperti itu. Nah demikian halnya dengan kalau kita hubungannya dengan organ, misalnya ya, kalau misalnya seseorang contoh masalah sakit apa misalnya jantung misalnya ya. Baik kita contoh jantung ya. Jantung kan unsurnya api. Nah ini. Bagaimana kalau unsur jantungnya ini dia api jantung itu penyakitnya apakah dia ekses atau defisien? Ekses itu maksudnya seperti tadi saya sampaikan, apakah dia apinya berlebih atau apinya kurang? Nah, kalau dia apinya berlebih, berarti harus yang menjadi diperkuat adalah unsur air. Dalam hal ini apa organ apa? Kalau air? Ayo, masih ingat nggak? Air apa nih? Ginjalnya, ya, diperkuat. Nah, kemudian kalau misalnya jantungnya memang yang sedikit lemah, yang diperkuat unsur apa? Unsur kayu. Apa unsur kayu itu? Nah, ini dia. Ya, livernya yang diperkuat sehingga jantungnya bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih normal. Jadi tadi yang Ibu tanyakan hubungannya ke sini, Bu. Baik ya. Nanti kita akan bahas kalau misalnya nanti ada waktu, ada kesempatan lain, kita akan bahas lebih dalam sehingga kita bisa memaknai oh ini loh kebijakan kearifan yang sudah diajarkan oleh leluhur kita yang semuanya berdasarkan awareness, berdasarkan sebuah pemahaman, sebuah bisa dibilang ya pencerahan-pencerahan kecil yang terjadi pada masanya dan sekarang bisa kita nikmatin dan kita bisa gunakan itu untuk menjaga kesehatan kita. Baik, waktu udah jam 8, apakah kita lanjutkan atau gimana nih, Bu? Masih boleh, masih boleh. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, Bu, yang mungkin bisa jadi acuan buat kita, ya. Ini adalah orang yang seimbang, yang tadi ditanyakan. Apakah saya orang yang yin-yang-nya seimbang nggak? Ya, kalau jawabannya ini adalah 60% saja, berarti that's okay. Udah bisa dibilang seimbang ya. Pertanyaannya, maksudnya apa tuh? 60% dari benar dari ini. Jawabannya bagus ya. Apakah Anda energik misalnya? Kalau yes, berarti kita dapat 1 poin. Bisa kita isi nggak? Nggak bisa ya? Bagaimana, Bu? Nggak bisa kita isi tadi pool ya? Oh, maksudnya gimana? Maksudnya kita bisa isi nanti di pool nggak bisa ya? Oh, boleh aja sih. Tapi nanti ini kan dalam bentuk PPT. Saya nanti belum siapkan ya data yang lain. Nah, ini untuk kita tahu bahwa tubuh kita seimbang. Ini ada dari 8 pertanyaan ini. Apakah jawabannya kita cukup di angka 6 benar saja udah oke lah ya, Bu ya. Apakah Anda energik? Juga jawaban yes, berarti yin-yang-nya seimbang. Apakah Anda mulai mudah lelah? Kalau jawabannya yes, berarti
Salah ya. Apakah Anda mudah lelah? Jika tidak, berarti jawabannya bagus ya. Kemudian apakah suara Anda lemah? Nah, ini juga. Kemudian apakah Anda merasa tidak bahagia? Apakah Anda tidak tahan udara dingin dibandingkan orang lain? Misalnya pada saat cuaca dingin, AC, kipas angin. Kemudian apakah Anda cepat beradaptasi dengan perubahan cuaca dan sosial? Apakah Anda mudah kesulitan tidur, ya, maksudnya susah tidur? Apakah Anda mudah lupa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini, kalau jawabannya 60% positif, berarti si yin yang Anda seimbang. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikut ini hubungan dengan, ini apa nih? Ini agak ketutup soalnya. Tentang defisiensi Qi ya. Apakah kita defisiensi Qi atau tidak? Kondisi dalam 1 tahun terakhir ya, apakah mudah lelah? Tadi kan secara umum yin yang seimbang. Nah, ini defisiensi Qi. Jadi defisiensi Qi atau energi di tubuh kita. Mudah lelah, mudah sesak napas, jantung Anda mudah berdebar, mudah pusing, atau pusing saat berdiri. Apakah Anda mudah terserang pilek dibanding orang lain? Apakah Anda senang sunyi, malas bicara? Apakah suara Anda lemah? Apakah saat beraktivitas Anda mudah berkeringat? Nah, ini jika jawabannya adalah 60% yes, berarti Anda defisiensi Qi. Ya. Baik, ini nanti data boleh di-sharing ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lainnya. Apakah Anda defisiensi yang? Tadi kan ini ya, lebih kecilnya. Sekarang yang-nya kita ya. Apakah kaki Anda dingin? Defisiensi itu artinya kekurangan ya. Kalau excess berarti berlebihan ya. Saya mudah-mudahan nggak masalah ya bahasa-bahasa seperti ini ya. Nah, apakah kaki tangan Anda dingin? Apakah bagian perut, punggung, pinggang, dan lutut Anda takut dingin? Apakah Anda takut dingin sehingga memakai baju lebih banyak dibanding orang lain? Maksudnya lebih tebal ya, udah pakai baju berlapis-lapis misalnya. Apakah Anda tidak tahan dingin dibanding orang lain? Apakah Anda mudah terserang pilek dibanding orang lain? Apakah Anda merasa tidak nyaman dan takut makan minum yang dingin? Dan setelah makan minum yang dingin, apakah Anda mudah diare? Ya, itu orang-orang yang defisiensi yang. Baik, berikutnya defisiensi yin ya. Jadi yin-nya yang kurang, tadi yang-nya yang kurang atau panas yang kurang, yin-nya yang kurang sekarang ya. Telapak tangan Anda merasa panas nggak? Apakah muka badan terasa panas? Apakah kulit bibir Anda kering ya? Atau kok warna bibir Anda lebih merah dibanding orang lain? Jadi nggak usah pakai lipstik, udah merah aja ya. Kemudian apakah Anda mulai mudah sembelit atau BAB-nya keras? Apakah kedua pipi Anda merah atau kemerah-merahan? Apakah mata Anda terasa kering? Apakah mulut dan tenggorokan Anda terasa kering atau ingin minum terus? Nah, ini menunjukkan Anda defisiensi yin. Ya. Kemudian ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada dahak lembab ya. Kemudian ada lembab panas, ada darah statis ya. Ada juga depresi Qi dan seterusnya ya. Ini tidak akan saya bahas di sini, tapi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman Sesiung Suci membutuhkan kuesioner tadi, saya siap sharing ya. Nanti saya coba kopikan dengan dalam bentuk Excel ya, sehingga kita mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita sharing kan bagaimana sih kondisi kesehatan saya, apakah saya cukup seimbangkah yin yang saya atau masih banyak yang harus diperbaiki ya. Baik, ini menit-menit terakhir nih. Bagaimana sih kita supaya sehat ya? Sesiung Suci sekalian, sebetulnya perjalanan sehat tidaknya itu banyak faktor ya. Jadi kalau tubuh manusia itu kira-kira seperti ini. Ini gambarnya geser nih. Ya. Jadi ketika kita lahir, kita itu diberikan energi yang disebut sebagai mana di sini? Qingqi ya. Maaf, di sini gambarnya ya. Ini agak keputus ya.
Baik, mungkin itu nanti akan saya skip dulu, tetapi secara umum untuk kita menjadi sehat, untuk kita supaya kita tetap punya pemikiran yang selalu baik ya, kita harus berpikir yang positif. Kenapa kita berpikir yang positif? Einstein katakan E sama dengan mc pangkat 2 ya. Energi sama dengan massa kali kecepatan cahaya pangkat 2 yang kita representasikan sebagai pikiran ya. Artinya apa? Bahwa apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke mulut itu sebetulnya akan menjadi energi atau menjadi massa tergantung kitanya. Kalau kita tidak ada kecepatan di situ, yang terjadi adalah massa tadi akan menumpuk di dalam tubuh, baik itu menjadi lemak atau menjadi sumbatan-sumbatan kolesterol dan lain sebagainya. Nah, Einstein katakan bahwa di dalam Buddhis dikatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Kalau di TCM katakan hitau citau, bahwa ketika kita berpikir bahwa energi sampai di sana. Nah, ini penting untuk kita lakukan ketika kita self awareness ya, ketika kita mulai menyadari itu semua bahwa oh ini sebetulnya adalah semuanya akan baik, semuanya akan tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, baik yang di area tubuhku ini semua sehat-sehat, baik-baik. Seperti beberapa pembicara yang lalu ya, selalu memberikan sentuhan kasih, komunikasi dengan tubuhnya ya. Itu seperti hitau citau. Ketika kita berpikir, oh ini semuanya baik, akan baik-baik saja ya. Nah, dikatakan dalam syairnya kitab pengobatan Chinese bahwa energi berkumpul itu sebetulnya akan berbentuk, tetapi energi juga bisa terurai, hilang seperti angin. Nah, ketika energi itu berkumpul tanpa intervensi dari pikiran kita, dia akan berbentuk. Ya, berbentuknya bisa kalau di perut ya bisa jadi lemak, bisa kalau di pembuluh darah bisa jadi sumbatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu ada proses penyadaran dari waktu ke waktu, memaafkan, menerima, menyayangi semua organ kita. Ya. Nah, ini juga dikatakan bahwa timbul masalah fisik itu bisa sebabnya dari mental dan juga emosional. Ya, bagaimana kita punya sikap, yaitu bahagia dan harmonis. Kalau kita bahagia, kita harmonis, sel-sel akan memancarkan energi normal, sehingga energi dapat mengalir dengan bebas. Nah, kalau kita stres, maka sel-sel memancarkan energi yang berlebihan, sehingga pergerakan energi ini terhambat, maka timbul berbagai keluhan dan ketidaknyamanan di tubuh kita. Jadi kunci yang sangat penting nih adalah jangan stres ya, tapi pikiran yang selalu berbahagia. Setuju Ibu Bapak, Siswini C? Setuju. Nah ini ya, kembali tadi saya sampaikan bahwa penyebab penyakit pikiran penting ya, nomor 1, makanan, cuaca, dan juga hukum sebab akibat. Nah ini yang syair penyembuhan kuno ya, bahwa teori atau cara pokok penyembuhan sebenarnya hanya menggunakan kekuatan hati saja. Semua penyembuh harusnya punya pemikiran seperti ini, bahwa penyembuhan yang utama adalah menggunakan kekuatan hati. Cara mengobati bagaimana? Maksudnya apa menggunakan kekuatan hati? Ya, kekuatan hati tadi pikiran sebetulnya ya. Jadi ketika kita punya pikiran, kekuatan pikiran kita yang bisa menyembuhkan. Seperti tadi saya contohkan orang yang kena stroke, ketika pikirannya sudah tenang, sudah dia bisa berdamai dengan istrinya, perlahan-lahan dia membaik. Jadi itu yang amazing ya. Kemudian juga ini yang berikutnya, Yong Yo Chifa Yisin Tiao ya. Cara mengobati dengan hati adalah menyeimbangkan energi. Pak syair berikutnya, kebaikan hati sebagai dasar, Xin Yi Sen Weapon. Kemudian ucapan yang dipakai penuh kedamaian. Nah ini sering sekali di sini ya.
ucapan yang dipakai penuh dengan kedamaian. Kemudian Xing Chou Chuo Li, baik jalan ataupun berdiri. Ying Chong Cheng Jisi, ya. Segala kelakuan, perbuatan harus di jalur yang tepat dan benar. Kemudian barulah dapat solusi untuk menghadapi segala perubahan. Dengan hati bersih, melihat diri sendiri. Cara akan timbul dari dalam hati. Aturan atau ilmu penyembuhan harus bermanfaat untuk masa atau masyarakat. Pengetahuan kuno dimanfaatkan pada masa kini. Bayangan bergerak bentuk berikut, menyembuhkan penyakit dengan tanpa dokter. Ya, jadi menyembuhkan penyakit dengan tanpa dokter. Mengobati penyakit dengan tanpa obat. Itulah ilmu yang tertinggi dari ilmu pengobatan. Ya, baik. Sementara itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini ada wacana atau wawasan baru yang menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Terima kasih Sesyung Rudi. Sangat membuka. Biasa kan kita tahu Chinese traditional medicine, terus kita pergi akupuntur, tapi kita nggak tahu sebenarnya latar belakang itu semua, dan hari ini Sesyung Rudi udah memaparkan dan kita jadi tahu ya. Nah, teman-teman di antaranya ada yang mau tanya, silakan. Ada Sesyung Roni nih, mungkin Sesyung Roni mau nanya. Silakan. Ada. Ya, tadi kan Ibu cerita terkait dengan akupuntur ya. Sebetulnya dalam tradisional Chinese medicine itu akupuntur salah satu tools yang biasa kita gunakan. Sebetulnya banyak tools lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dari klien tersebut. Misalnya orang tersebut takut jarum, kan nggak mungkin juga di akupuntur ya. Jadi ada metode lain yang bisa juga tidak kalah efektifnya dengan akupuntur. Misalnya dengan tuina, dengan cucen, kemudian juga bisa dengan hochu, dengan api, atau juga dengan metode mokta. Ya, kemudian juga kita perlu juga berlatih qigong misalnya, tai chi itu juga penting untuk jadi pasien dikasih PR untuk melakukan gerakan-gerakan qigong misalnya, karena tidak mungkin pasien tergantung kepada tabib atau shinsei tersebut. Oke. Nanti next-nya Sesyung Rudi ceritain tuh. Selain akupuntur yang tadi itu apa. Boleh ya. Next, ya. Jadi baik Nanti metode. pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Ya, tadi tidak cepetan ya. Mungkin karena materinya banyak, atau saya pinginnya di edisi ini punya gambaran dulu menyeluruh. Gambaran menyeluruh ya. Ya. Baru nanti kita lihat yang terkait dengan organ per organ masing-masing. Misalnya tadi kita cerita tentang liver. Fungsinya apa sih menurut si TCM ini? Menurut tradisional Chinese medicine kita tahu versi menurut kedokteran barat ya biasanya atau konvensional. Jantung setahu ternyata dalam pengobatan Chinese ini berbeda sekali gitu, banyak hal-hal yang berbeda. Begitu. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya? Ayo lo, nggak apa-apa kalau mau tanya, waktunya masih ada 10 menit lagi. Ini ada teman baru kita, Naufal Rafif Kurniawan, mungkin juga boleh memperkenalkan diri sekaligus mau nanya. Ya, perkenalkan, saya temannya Pak Rudi di Laben Belanda. Oh, oke. Makasih Pak Noval sudah datang. Pak Nova. Berarti satu aliran ya? Ya, satu aliran. Berarti nggak nanya dong. Oke. Ada yang mau disampaikan Pak Naufal? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terima kasih sudah join Pak Naufal. Iya, sama-sama. Teman yang lain ada yang mau sharing atau mau nanya? Suci Mary R1, Mary R2,
Atau Ibu Ria, Suceria. Terus Ibu Setia Mary udah mau nanya tuh tadi. Oh, oke, silakan, silakan. Enggak, Pak. Semuanya mau nanya apa ya, soalnya nggak terlalu mudeng sih saya. Oh. Sayanya kecepatan ya ngomongnya ya. Antara kecepatan dan juga saya nggak terlalu ngerti loh apa yang ngomongin gitu loh, Siang. Oh, baik. Oke. Maksudnya mungkin satu-satu ya, pelan-pelan ya, mungkin bisa ngerti ya. Baik. Kalau gitu nanti lebih hari ini kita sampaikan secara tadi Ini lebih global ya, Sesiung. global. Ini Nanti global. Nanti kita next boleh kerucutkan ya. di-review potongan-potongannya ya. Boleh. Potong sepotong, terus lebih pelan, lebih mendalam. Baik. Ya, selamat malam. Ya. Bilang Sece, Irudi Sesiung. Saya boleh tanya ya, tadi saya tertarik sekali dengan yin and yang. Ya, berarti apakah dalam tubuh saya ini yin and yang-nya sudah seimbang atau belum? Begitu ya, Sesiung ya. Betul. Nah, untuk pengukuran itu ada form-formnya yang tadi Sesiung berikan ya. Ya. Yang Sesiung perlihatkan. Berarti kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri kan begitu ya, Sesiung? Betul. Iya. Kalau seandainya salah satu kurang, itu bagaimana ya, Sesiung? Apakah diberikan obat-obatan dari sensei, misalnya kalau di sensei kan ada akar-akaran dan sebagainya gitu ya. Betul. Saya nggak tahu bagaimana cara pengobatannya, Sesiung. Boleh tolong kami dijelaskan, Kanan, Sesiung? Baik, terima kasih Suceria. Jadi betul ya yang disampaikan. Jadi kalau kita ada kekurangan atau defisien di satu sisi, ya harus dilakukan tonifikasi. Tonifikasi banyak cara. Ada yang lewat herbal, ada lewat akupuntur, atau lewat misalnya moksa, atau Moksa apa tuh? moksa itu yang kayak pemanas dari herbal yang dipanaskan. Itu di titik-titik akupuntur. Jadi bentuknya seperti, saya ambil ya, kayak gini. Kelihatan nggak? Bentar, saya ganti background nih, buang backgroundnya dulu. Bentar ya. Baik. Nah, ya ini moksa. Jadi kayak cerutu bentuknya, dipanaskan, nanti tertentu. Kayak tembakau ya? Iya, kayak rokok yang besar. Dan ini memang aromanya kurang sedap ya. Ya aroma obat lah ya secara umum. Begitu. Jadi ini dipanaskan di titik tertentu. Nah, terkait tadi tonifikasi bisa dilakukan dengan cara herbal atau metode-metode akupuntur, moksa, tuina dan lain-lain ya. Nah, apakah itu bisa digabungkan? Bisa, tergantung kebutuhannya. Kalau memang perlu sekali, baru kita berikan herbal. Misalnya tadi seperti saya contoh untuk mengatasi dingin ya, cuaca yang kurang baik seperti ini, boleh dengan jahe, boleh dengan sereh, ditambah dengan yang tadi ya, yang saya sampaikan ya. Atau misalnya kita itu dingin, kalau misalnya kita sendiri tubuh sendiri panas, terlalu kurang dingin ya, tubuhnya selalu gerah ya, itu boleh juga diademkan. Misalnya dengan banyak lah, kalau orang Medan itu bisa pakai liang teh juga boleh ya, itu kan untuk ngademin. Ya banyak resep-resep yang bisa kita sharingkan kok di sini. Seperti itu, Suceria. Kanan, Sesiung. Sama-sama. Ya, silakan. Sesiung mau nanya, Sesiung kan ngomong kalau badan dingin. Kalau kan banyak yang dijual untuk untuk pemanas, untuk kayak lembaran, terus untuk punggung itu
bermanfaat nggak ya, Sus Yung? Boleh, asal kita paham betul yang terjadi sama kita. Makanya sebaiknya sih dikonsultasikan dulu kondisi kita, misalnya dengan foto lidahnya, nadinya seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat, oh orang ini memang mengalami sindrom atau kena gejala apa bagian tubuh apa yang terserang. Kalau misalnya ternyata kita salah diagnosa, itu malah jadi hal yang tidak baik. Gitu. Tapi kalau kita sudah yakin memang kita dingin dan perlu untuk dihangatkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya keliru, wah malah jadi tambah parah sakitnya. Ya, jadi kembali lagi seorang tabib atau seorang shinsei itu atau seorang dokter tradisional Chinese itu harus tahu diagnosanya yang harus lebih tepat. Jadi bukan karena kita melihat oh ini bagus, orang yang lain bisa pakai kok. Nah, tubuh kita kan sangat unik ya. Belum tentu yang terjadi sama kita sama orang lain sama atau kebalikannya. Seperti itu sih Bu. Jadi Sece harus betul-betul memastikan dulu kita membeli barang yang tepat untuk sindrom atau penyakit yang sedang kita derita. Berarti kita harus ke shinsei dulu ya, Sus Yung? Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Oh, iya. Ya, Sus Yung. Sama-sama. Sus Yung, tanya satu lagi. Ya. Kalau untuk diabetes itu bagaimana ya, Sus Yung? Mengatasinya dengan herbal? Ada yang bilang katanya pakai yang tadi Sus Yung ngomong tuh yang kayak kurma yang merah tuh, apa namanya, angcio ya. Terus pakai ketumbar, daun wanshui, ketumbar, sama goji itu dimasak dan diminum airnya. Itu lagi viral di WhatsApp itu apa itu betul ya Sus Yung? Atau ada yang saran lain yang lebih jitu dari Sus Yung kan? Sama-sama. Nah, kalau diabetes itu kan biasanya dua-duanya defisien nih, baik defisien yin maupun defisien yang. Jadi kalau tadi saya cerita tentang sebuah pipa ya, jadi ada misalnya nilai tertingginya itu adalah di angka 10 ya. Harusnya kedua yin maupun yang-nya di angka 10, tetapi untuk kasus diabetes umumnya tidak menyentuh angka 10 tapi di angka katakanlah 7 ya, sehingga semuanya defisien. Nah, berarti kedua-duanya harus dilakukan tonifikasi ya, baik unsur yin-nya maupun unsur yang-nya atau panasnya atau dinginnya harus dinaikin semua. Ya banyak resep memang yang bisa dikeluarkan, tapi kembali lagi resep pengobatan Chinese itu sangat unik ya, apalagi yang herbal satuan. Itu harus betul-betul lihat kondisi dari pasien tersebut. Jadi kita nggak bisa lihat bahwa oh ini orang sakit diabetes, oh boleh deh pakai sambiloto, oh boleh deh pakai angco. Ya boleh, tapi kita lihat dosisnya dan itu diukur setiap misalnya dalam 3 hari ada perubahan nggak. Kalau memang sudah ada perubahan atau memang dia kurang mempan, berarti kita naik yang lebih tinggi, biasanya seperti itu. Atau malah setelah 3 hari terjadi perubahan, berarti resepnya juga harus digeser lagi. Itu dari sisi herbal. Dari sisi akupuntur juga kita lakukan tonifikasi di banyak titik akupuntur. Itu Sece. Jadi sebaiknya sih sebaiknya sih jangan mencoba yang seperti itu dulu ya. Jadi memastikan apakah kita diabetesnya itu seberapa parah, sindromnya seperti apa, yin yang defisitnya seperti apa. Semoga bisa menjawab. Baik, Sus Yung, makasih. Kanan. Ya. Wah, tambah seru aja nih. Tapi udah malam, Bu. Saya masih ada lanjut lagi. Iya. Oke, masih ada yang mau tanya? Ya, satu lagi boleh deh, satu lagi. Atau kita bahas nanti satu saat kita bahas penyakit ya. Mau tanya sih. Resep juga boleh. Siung Rudi mau tanya. Wih, siap. Kok mendadak bisa langsung ke arah situ sih? Kenapa? Waduh. Pertanyaannya pertanyaan pribadi nih, Narsi Japri. Sus Yung Rudi ini
kenapa maksudnya nggak bahas ya? Karena udah mulai jadi pakar nih. Jadi kita minta Susyung Rudi mempresentasikannya hari ini, membuat kita jadi mengenal apa itu TCH, Chinese Medicine. Chinese Traditional Medicine ya, Ya. CTM. Ya. Traditional Chinese Medicine. Ya. Traditional Chinese Medicine ya. Ya, TCM, iya betul. Itu. Ya, memang kalau dilihat sih ya bukan sekarang ya, udah berapa tahun yang lalu gitu. Saya lihat malah kita orang Chinese itu kalau lihat di toko-toko obat gitu, toko obat Cina ya, itu yang beli obat banyak kan orang Indonesia. Orang Chinese-nya malah udah nggak mau. Kayaknya udah nggak modern kali ya, udah kuno ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah rame lagi ya yang mengenai tradisional ini ya. Betul. Ya. Karena kita semua memang karena kembali ke alam juga sih. Alternatif, banyak pilihan, jadi kadang-kadang orang bingung kalau nggak memang sungguh-sungguh mempelajari, jadi ya memang kita nggak kenal ya. Kalau dulu kan ada orang tua makanannya begituan gitu kan. Jadi kita juga akhirnya kebawa gitu. Kalau sekarang kan orang yang tuanya udah pada kagak ada. Jadi kita kebawanya ke dokter-dokter aja. Baik. Kayaknya menarik nih, Bu. Rudi Susyung punya klinik masih, Susyung? Iya, saya di rumah kliniknya. Klinik kecil tempat aja. prakteknya nih ya. Ya, ini di tempat praktek, betul. Jadi mungkin kita boleh juga nih minta pendapat dari Susyung C, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya untuk ke depan terkait ini kan boleh nanti saya share misalnya resep-resep yang hubungannya dengan makanan kah, makanan sehat ya. Mungkin juga menarik ya. Kemudian juga nanti hubungkan dengan kesehatan organ apa yang bisa bermanfaat dari resep-resep tersebut. Sehingga kita nggak terlalu tergantung dengan makanan, atau kita jadikan bukan kita tiap hari makan obat, tapi makanan yang kita jadikan sebagai obat. Itu juga menarik untuk dibahas. Makanan yang bisa menjadikan obat. Makanan yang bisa mengarahkan kita kepada keseimbangan yin and yang ya. Betul, betul. Ya, itu bagus sekali tuh. Ya, itu kan juga bagian dari kita berkesadaran ya. Berkesadaran itu termasuk juga makanan kita, minuman kita ya. Boleh tanya, Syung? Bu Ber. Oh ya, iya. Silakan Bu. Ini kan pasien itu kadang di rumah sakit ya, suka ada gejala BAB-nya darah gitu. Nah, terus kalau ditanya kenapa, habis minum obat Shinsei, suka begitu. Terus kadang juga ginjalnya bermasalah, katanya minum obat Shinsei juga. Nah, itu gimana ya? Yang berbeda atau yang seperti apa bisa mengakibatkan kayak gitu? Baik. Iya. Terima kasih. Ini kalau medis bertanya gini nih. Jadi memang ya pola pikirnya berbeda nih antara Chinese medicine sama herbal yang konvensional atau barat ya. Agak aneh sih kalau misalnya dia bilang BAB darah akibat minum obat Shinsei, kemudian ginjal gara-gara obat Shinsei, karena memang ini jadi pihak yang disalahkan ya kalau begini ya. Sebetulnya kan iya benar, jadi takut, jadi nggak berani ya kayak saya pribadi juga, saya juga nggak berani. Ya. Tidak apa-apa. Ya, jadi memang mungkin saja ada seperti itu, mungkin juga tidak seperti itu ya. Sebetulnya kan semua obat itu kan, apalagi kalau kita belajar biokimia ya, itu kan ada yang namanya
kandungan primer, ada kandungan sekundernya. Yang sekundernya itu kan memang yang diambil, yang mengandung racun ya. Yang tujuannya adalah memang untuk memberikan kesehatan buat tubuh. Nah, maksud saya adalah kita nggak bisa lakukan pembuktian dengan cara begitu ya. Oh, ini seseorang berak darah gara-gara minum obat Sinse. Ya harusnya dia kembali ke Sinsenya ya, bertanya kenapa bisa belum seperti pasti itu ya, ya. belum pasti. Resepnya apa, kemudian juga dia kondisinya seperti apa, dan harusnya dilakukan follow up kepada Sinse tersebut. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang dia salah resep, salah diagnosa, atau sebetulnya dia melakukan misalnya yang kontraindikasi sambil dia makan itu tapi juga makan pedas dan sebagainya, kan mungkin saja bisa terjadi ya. Jadi agak sulit menjawab itu karena ini masih ranahnya sangat abu-abu ya, nggak clear ya. Jadi harus ditelusur gitu ya. Ya, yang jelas sih semua pengobat tradisional khususnya Chinese medicine itu harus memang ada lisensi ya. Kemudian dan bersertifikasi maksudnya ya. Kemudian juga semua resep atau fungsi atau herbal resep yang dikeluarkan itu harus berdasarkan sindrom dan kebutuhan dari pasien. Dan kita juga menjaga betul untuk kasus-kasus seperti gagal ginjal, itu sedapat mungkin tidak mengeluarkan resep ya. Biasanya kita lakukan tonifikasi saja untuk penguatan ginjalnya, tapi tidak diberikan tambahan herbal karena itu sangat membebani ginjal dari pasien tersebut. Iya, kita tahu juga. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu. Iya, baik-baik. Ya, terima kasih, Siung. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, mungkin itu dulu ya, Bu. Ini ada panggilan juga yang mesti diselesaikan. Saya masih jemput. Baik, Ibu Wileng. Kan ya, Rudi Susyung. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah diundang dalam acara ini. Sukses selalu. Baik ya. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Kanan. Ini Kanan Susyung. Ya, Kanan juga. Baik, kalau gitu saya izin pamit ya. Ibu. Ya, Susyung Kanan semua, Susyung Rudi, teman-teman semua yang sudah hadir. Nanti baik. ke depan kita libur ya. Baik. Sampai jumpa nanti. Kanan Ibu Wileng. Kanan semuanya. Ya, baik. Ya, terima kasih.